Sariatul Fatihah dengan NIM 200102316. Nama saya Citra Ayu Sekar Fajrin, NIM 210252296. Halo, nama saya Sri Wahyuni dengan NIM 20010202526. Dadah! Halo, nama saya Saharja Fasyani dengan nomor NIM 200102526. Hai, saya Tiani Divalana Sati dengan NIM 2001025306. Saya Anu Faji dengan NIM 200102523. Halo, nama saya Malika Bakis dengan NIM 210252256. Saya Nova Isyartika dengan NIM 2010252771. Halo, nama saya Sabrina Ramadhani dengan NIM 210252446. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 29 sedang melaksanakan PLP 1 di SDN Tengah 01 pagi. Jadi, maksud dan tujuan kami di sini adalah melakukan pengamatan terhadap kegiatan sekolah sehari-hari dari Senin sampai Jumat. Mari kita lihat. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Siswaan ini kan berkaitan erat dengan tata tertib ya Bu ya, tata tertib dan peraturan. Izin bertanya Bu, strategi apa yang Ibu lakukan untuk membentuk karakter siswa yang positif sesuai dengan norma yang berlaku di sekolah? Baik, itu berkaitan banget dengan guru agama saya ya. Jadi kalau secara formalnya, secara tertulisnya, memang kan terdapat tata tertib misalnya anak atau yang sedang ini harus datang 15 menit sebelum jam langsung. Tapi kalau untuk strategi anak-anak yang kira-kira supaya perilaku ya yang ada di sekolah ini memang rata-rata kalian perilaku tidak lepas dari keluarga, itu berperan penting keluarga itu. Jadi sementara yang saya ambil di sini dari pertama saya masuk sampai sekarang ini saya lumayan pertama kali kaget karena awalnya saya dari di swasta yang notabene keluarganya rata-rata orang ke atas pertama. Yang kedua, orang tua tidak ada yang jalan yang broken ketika menemukan pelajaran. Dan di sini yang ada anak-anak kami itu jumlahnya 600 berapa yang 600 itu kalau saya sekarang itu rata-rata orang karena ekonominya dan rata-rata pendidikan orang tua juga kebanyakan bukan SMA ya, hampir 80%, malah yang ini kesini malah ada yang cuma lulusan SD. Dan ini tata tertib yang kami lakukan, pertama kita melakukan pembiasaan sebenarnya. Pembiasaan kita bikin misalnya contohnya yang SD nomor 1 gitu, awalnya gitu. Dan itu ada cinta di mulut lagi doa karena kenapa saya keluar sampai yang itu pertama karena anak-anak dari mulutnya kata-katanya itulah kata-kata anak salah gitu. Kalau dia pulang dengan atasnya lah ya, sepatutnya anak SD itu ucapannya yang bagus kok ini makanya saya tekankan jika peraturannya gitu, jika ada anak yang berbicara kotor atau jorok 1 kali kita ini 2 kali kita kasih sanksi misalnya dia mengapa karena di pembiasaan setiap harinya di hari Senin kita upacara, dari Selasa memang kita ada pembiasaan senang bersama, hari Rabu kita pembiasaan tadarus bersama, doa harian, ditambah dengan nyanyi-nyanyi yang Islami maupun nyanyi-nyanyi kita bahasa Inggris kan atau bahasa Arab kan gitu ya. Di hari Kamis dari itu lagu kebangsaan ditambah dengan bahasa Inggrisnya. Nah itu biasanya anak-anak percakapan di depan gitu.
Nah kalau hari Jumat itu sholat duha, tadarus, yasin pagi, gitu kan. Dari situ anak-anak ada berkurang nih, semakin kesini alhamdulillah dengan peraturan yang kita bikin, ya ayo caranya apa itu kita ingetin gitu kan. Kita mau temukan langsung anak itu jika melakukan kesalahan, kita langsung tegur, kita kasih tahu, nasihatin. Tapi kalau dia melakukan kebenaran kebaikan langsung kita kasih reward walaupun dengan ucapan dulu. Dan nanti berikutnya baru kita masing-masing kita kasih reward buat anak-anak. Nah kalau anak-anak yang sekiranya masih kurang berarti yang kita panggil ada. Oh, ternyata kita temukan misalnya ada anak yang udah 2 kali, 3 kali kita tegur kok, udah kita kasih segala sanksi kok masih begitu terus, ternyata di rumah ayahnya suka memang kasih. Kita temukan, ya makanya dari situ kalau kita temukan kasus seperti itu kita panggil, kita arahkan, kita kasih sedikit pencerahan lah, bukannya nasihatin ya. Kalau orang tua pencerahan kita sharing bagaimana baiknya kalau anak-anak seperti ini ya. Alhamdulillah sih ada perubahan lebih baik daripada tahun-tahun setelah pandemi masuk, tatap muka masih 50% itu kacau banget anak-anak. Disiplinnya kurang, terus 2 tahun kan benar-benar belajar di rumah, kita tidak tahu cara berpakaian gimana, disiplin waktunya bagaimana, banyak yang telat. Sekarang alhamdulillah kita di pagi yang telat cuma ada 8 anak, kan biasanya kemarin tuh sampai belasan. Semakin kesini semakin berkurang. Awal-awal tatap muka 50% itu 50% kan berarti separuhnya ya dari jumlah anak. Paling 300 itu bisa, yang terlambat bisa 50, pernah itu sampai 70 anak, terlambat semua jam 7 jam 7. Sedangkan kita setengah 7 sudah masuk ya. Di situ si awal yang kita benahi dulu, pertama pelan-pelan dari segi perbuatannya, terus sikapnya, kita semua kita lihat. Dan itu Rofi tidak bekerja sendiri, otomatis saya bekerja sama dengan guru semua, terutama wali kelas, karena mereka semua yang melihat anak-anaknya gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, hambatan apa saja yang kerap kali ditemukan dalam pengenalan tata tertib sekolah? Nah, hambatannya tata tertib sekolah yaitu anak-anak mereka memahami apa yang kita dalam artian itu dia baca ya kan. Secara formalnya anak-anak baca, ada kan tata tertib sekolah, ada tata tertib kelas. Jadi dari tata tertib sekolah diturunkan ke tata tertib kelas ya kan. Di tata tertib kelas itu kan guru kelas membuat kesepakatan dengan anak-anaknya. Misalnya tidak berpakaian seragam sekian kali misalnya, itu tata apa gitu kan, itu dari sekolah udah ada. Tapi hambatan yang sering kita ini yaitu balik lagi kembali lagi berkenaan dengan orang tua, kondisi ekonomi. Misal ada anak yang masih belum berpakaian seragam, ditanya 1 kali misalnya, ya Bu, belum beli seragam. Yang kedua, kenapa nak kok belum beli lagi, belum ada uangnya, ikut KJP enggak? Kita tanya orang tuanya, ternyata di data KJP dia masuk KJP. Nah, balik lagi kita tanya, kenapa KJP ini nggak diberikan seragam untuk memenuhi peraturan sekolah itu? Nah, itu ada bermanfaat nih. Jadi kondisi ekonomi orang tua. Nah, itu rata-rata anak di sini yang datangnya nggak terlalu ini sih, nggak terlalu sulit menurut saya, karena orang tua alhamdulillah kooperatif dan bisa diajak ke sana. Paling sebatas itu, habis itu kita ke sana dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, baik, perkenalkan nama saya Citra. Saya mahasiswa semester 5 nih Bu, dari UHAMKA gitu. Pagi ya. Amin. Bismillah ya Bu. Nah, saya di sini itu bertujuan untuk mewawancara Ibu nih. Kebetulan materi saya ini saya dapat tentang pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah ini Bu. Oh iya, sebelumnya perkenalkan diri dulu Ibu, boleh Bu? Nama Ibu Osliana. Bu Osliana, biasa teman-teman manggil saya Bu Oos. Iya. Saya ngajar di kelas 3 saat ini. Ya, udah 2 tahun ini saya ngajar di kelas 3. Iya. Langsung aja ke pertanyaan kali ya Bu ya. Kira-kira nih Bu, untuk di sekolah ini itu kegiatan positif atau pembiasaan baik yang biasanya dilakukan itu ada apa aja Bu? Kegiatan maupun pembiasaan positif yang biasa kami lakukan adalah itu biasa nih, sama di sekolah lain. Kalau hari Senin
kita melakukan pembiasaan disiplin yang berupa upacara bendera setiap hari Senin. Tujuannya untuk menanamkan nilai-nilai cinta tanah air ya, nilai kebangsaan, disiplin, dan yang berkaitan dengan sifat-sifat yang untuk menggali rasa kebangsaan anak-anak, rasa nasionalisme. Kalau hari Selasa kita ada pembiasaan tentang olahraga. Pembiasaan olahraga dilaksanakan setiap hari Selasa. Untuk hari Rabu adalah membaca surat-surat pendek, membaca surat-surat pendek. Kalau hari Kamis di lapangan anak-anak melakukan pembiasaan menyanyikan lagu-lagu nasional, lagu wajib, lagu daerah, lagu anak-anak, dan literasi. Nah, untuk hari Jumat kita melakukan pembiasaan melatih anak-anak untuk belajar sholat duha di lapangan, di mana sebelumnya biasanya kita juga membaca surat-surat pendek dulu. Perkenalkan, kami mahasiswa dari PGSD. Nama saya Nafa Syarika dan nama saya Hanifah. Kedatangan kami ke sini ingin mempertanyakan terkait tentang kultur sekolah yang ada di SDN 01 saat ini. Baik, sebelumnya nama ibu boleh memperkenalkan nama ibu siapa? Baik, terima kasih Mbak Nafa, terima kasih Mbak Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, perkenalkan Ibu belajar di sini duduk kelas 5. Terima kasih Mbak Nafa dan Mbak Hani yang sudah berkenan mewawancara kami. Semoga nanti banyak ilmu yang didapat dan bermanfaat dari sekitar kelas ini. Baik, bagaimana? Langsung aja kita mulai. Baik, di sini kami ingin bertanya tentang aspek penting apa saja itu yang biasanya ada di kultur sekolah ini. Baik, kalau terkait dengan kultur sekolah ini, kebiasaan-kebiasaan. Kami dari mahasiswa Hamka semester 5 izin mewawancarai kepada Ibu siapa? Ibu siapa? Ibu Ulan sebagai guru kelas 5. Oke. Kami boleh bertanya ya Bu ya mengenai metode apa yang Ibu gunakan ya Bu terhadap anak kelas 5 ini gitu yang sudah Ibu ajarkan. Kalau secara umumnya sama dengan semua ya, semua guru, tapi kan ada satu yang menonjol gitu ya. Setiap guru saya itu lebih menonjolkannya diskusi. Nah, itu pertama diskusi. Dan kedua, saya itu membagi sesuai dengan kemampuan siswa. Thank you.